Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan tugas untuk Minitab yang terdiri dari yang pertama ada Pak Dwidian Rahmat, yang kedua saya sendiri, Iqbal Ramadona, kemudian yang ketiga ada Pak Raka Edria Putra. Nah, di sini ditampilkan data pengukuran diameter suatu barang yang diambil 20 kali dalam tiap batch, sehingga ada 100 data yang akan dianalisis capability prosesnya menggunakan software Minitab. Hmm, di sini ada dua grafik ya. Yang pertama, yang di atas merupakan grafik X bar atau rata-rata sampel, yang merupakan grafik digunakan untuk melihat bagaimana rata-rata dari setiap batch atau kelompok sampel tertentu. Kemudian untuk sumbu X menunjukkan nomor sampel dari batch yang diproses, mulai dari 1 hingga 20. Kemudian untuk sumbu Y menampilkan nilai rata-rata dari masing-masing sampel pada setiap batch. Pada grafik ini untuk rata-ratanya didapat dari 20 sampel yang dianalisis, yaitu untuk UCL-nya atau Upper Control Limit eh, berada di poin 7,053, di mana garis merah di bagian atas grafik merupakan batas kontrol atas. Nilai ini dihitung berdasarkan data sebelumnya. Kemudian untuk keterangan LCL atau Lower Control Limit dengan harga 4,707, di mana garis merah di bagian bawah adalah batas kontrol bawah. Jika ada titik di bawah garis ini, artinya ada potensi masalah pada proses, karena nilai rata-rata berada di luar batas kendali yang diharapkan. Kemudian untuk X-nya atau rata-rata prosesnya senilai 5,88. Untuk garis hijau yang di tengah merupakan rata-rata keseluruhan dari 20 sampel yang dianalisis. Ini adalah titik tengah yang diharapkan untuk proses yang stabil. Jika banyak titik di sekitar garis ini, tandanya proses lebih stabil. Untuk titik biru mewakili rata-rata sampel dari batch yang diuji. Ini menunjukkan rata-rata dari setiap batch 1 hingga 20. Kemudian titik-titik ini dihubungkan oleh garis untuk memudahkan visualisasi perubahan rata-rata dari batch ke batch. Untuk tanda merah menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel mendekati atau melampaui batas kontrol. Ini menandakan bahwa pada batch tersebut rata-rata tidak stabil dan proses mungkin keluar dari kendali. Untuk interpretasi X bar chart-nya ada dua. Yang pertama, rata-rata proses secara keseluruhan adalah 5,88. Kemudian untuk nilai rata-rata beberapa batch seperti yang ditunjukkan pada sampel kedua, ketujuh, dan ke-19 itu melampaui batas kontrol atas dan bawah. Kemudian untuk grafik yang kedua atau yang di bawah merupakan grafik S-bar atau standar deviasi. Grafik ini mengukur variabilitas dalam batch dengan menggunakan standar deviasi. Standar deviasi ini mengukur seberapa tersebar nilai-nilai dalam batch. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar variasi antar nilai dalam batch. Untuk sumbu X-nya sama dengan grafik X bar, itu menampilkan nomor sampel dari 1 hingga 20. Kemudian untuk Y-nya menampilkan nilai standar deviasi dari sampel dalam batch tersebut. Standar deviasi ini menunjukkan seberapa jauh nilai dalam batch tersebar dari rata-rata. Untuk UCL atau upper control limitnya yaitu ada di 1,717, di mana garis merah atas merupakan batas batas kontrol atas untuk standar deviasi.
Jika standar deviasi batch mendekati atau melampaui UCL, ini menunjukkan variabilitas dalam batch terlalu besar, yang indikasinya adalah ketidakstabilan pada proses. Kemudian untuk keterangan LCL-nya atau lower control limit, ini ada di nol, eh, yaitu yang ditunjukkan eh, pada garis merah ya, adalah batas kontrol bawah untuk standar deviasi. Untuk nilainya mengapa sering nol? Karena variabilitas minimal dianggap tidak ada ketika standar deviasi mendekati nol. Kemudian untuk S-bar-nya atau rata-rata standar deviasinya adalah 0,822, di mana garis hijau di tengah merupakan rata-rata standar deviasi dari semua batch. Jika variabilitas batch stabil, standar deviasi akan mendekati garis ini. Kemudian untuk titik biru, setiap titik menunjukkan standar deviasi dari satu batch, yaitu dari 1 hingga 20. Jika standar deviasi batch berada di sekitar garis rata-rata, maka proses dianggap stabil. Jika ada titik yang mendekati atau melampaui UCL, maka proses tersebut mungkin mengalami variabilitas yang tidak terkontrol. Untuk interpretasi S-bar chartnya ada dua juga. Yang pertama adalah batch seperti yang ditunjukkan sampel ke-1, ke-7, dan ke-19 menunjukkan bahwa standar deviasi yang tinggi eh, atau melampaui UCL. Ini menunjukkan bahwa batch tersebut memiliki variabilitas yang sangat tinggi dan prosesnya mungkin tidak stabil. Kemudian untuk secara keseluruhan rata-rata standar deviasi adalah 0,822. Tetapi variabilitas di beberapa batch seperti pada batch ke-1 dan ke-19 ini melebihi batas kontrol yang menunjukkan adanya masalah dalam pengendalian variabilitas proses. Mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Pak Raka. Silakan Pak Raka. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Untuk slide selanjutnya, Pak Iqbal. Baik, selanjutnya ada grafik proses capability report dari batch 1 sampai batch 5. Di sini pertama ada grafik histogramnya. Jadi grafik histogram ini menunjukkan distribusi hasil proses yang diperoleh dari batch yang diuji. Setiap batang histogramnya mewakili frekuensi kemunculan nilai di setiap intervalnya. Lalu ada juga garis solid berwarna merah. Ini menamakan overall distribusi keseluruhan dari proses dengan kurva yang menunjukkan standar deviasi dari rata-rata keseluruhan. Kemudian ada garis hitam yang putus-putus. Ini maksudnya adalah within menunjukkan variabilitas dalam kelompok dengan kurva yang memperlihatkan distribusi data berdasarkan batch-nya atau sub kelompok. Lalu ada garis putus-putus lagi yang vertikal, ada LSL dan USL. Ini menunjukkan batas spesifikasi bawah dan atas untuk memastikan bahwa sebagian besar hasil proses berada di antara kedua batas ini. Lalu di sebelah kirinya ada ditampilkan juga proses data meliputi LSL, itu batas spesifikasi bawah, nilainya 2, kemudian ada USL 9, kemudian ada sampel min, ini sudah didapat dari grafik X bar sebelumnya, ada di 5,88. Selanjutnya ada sampel. Ini data yang diambil adalah sebanyak 20 per batch untuk 5 batch, jadi ada 100 data. Standar deviasi overall ini adalah standar deviasi total dari data keseluruhan proses. Sedangkan standar deviasi within merupakan standar deviasi dari data dalam subkelompok atau dalam rentang batch, yaitu di 0,822. Lalu ke sebelah kanannya di situ ada potential within capability. Itu ada nilai CP 1,42. Ini CP ini mengukur potensi kemampuan proses tanpa memperhitungkan posisi rata-rata relatif terhadap batas spesifikasi.
Nilai CP yang kurang dari satu menunjukkan bahwa proses secara potensial tidak memenuhi spesifikasi karena distribusinya atau variabilitasnya terlalu tinggi. Kemudian ada CPL. Ini menunjukkan kemampuan proses terhadap batas bawah atau LSL. Nilai ini lebih besar dari satu, yang berarti proses berada dalam batas bawah spesifikasi yang baik. Kemudian ada CPU, nilainya 1,27. Ini menunjukkan kemampuan proses terhadap batas atas. Sama kalau tadi CPL untuk batas bawah, yang CPU untuk batas atas. Selanjutnya ada CPK. Ini mengukur seberapa baik proses terpusat antara batas spesifikasi. Nilai CPK yang kurang dari satu menunjukkan bahwa proses tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi karena ada beberapa hasil di luar batas. Kemudian di atas ada overall capability, ada di situ ada PP, kemudian PP ini serupa dengan CP, tetapi mempertimbangkan distribusi data aktual. Nilai rendah ini menunjukkan variabilitas yang tinggi dalam keseluruhan proses. Kemudian ada di situ PPK, ini menunjukkan performa keseluruhan proses terhadap batas spesifikasi dan mirip dengan CPK. Selanjutnya ada di performance, ppm, part per million. Ini mengukur jumlah produk yang berada di luar batas spesifikasi. Yang pertama di sini ada ppm kurang dari LSL, nilainya 0, itu artinya tidak ada produk di bawah batas spesifikasi bawah. Lalu ada ppm lebih besar dari USL, secara expected overall itu nilainya 438.695.7, artinya sejumlah besar produk di luar batas spesifikasi atas menunjukkan masalah. Selanjutnya ada ppm total, nilainya 60731.31, jumlah keseluruhan produk cacat. Nilai ppm yang tinggi ini menunjukkan bahwa banyak produk yang tidak sesuai spesifikasi, terutama di atas batas spesifikasi atau USL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Dwi Dian. Untuk waktunya dipersilakan. Saya jelaskan untuk yang pertama adalah dalam memenuhi spesifikasi atau yang sering di PPK rendah. PPK rendah yang misalkan nilainya 0,57 mengindikasikan bahwa proses tidak cukup stabil atau terkendali untuk secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi. Kemudian nilai di bawah satu menunjukkan bahwa kinerja proses di bawah spesifikasi atau baik atas maupun bawah tidak dapat diandalkan. Terus kemudian kata bahwa PPK Anda berarti bahwa meskipun saat ini tidak ada produk yang melampaui batas spesifikasi, distribusi proses sangat dekat dengan spesifikasi sehingga potensi cacat di masa yang akan datang sangat tinggi. Hal ini sangat kritis dalam jangka panjang karena distribusi yang mendekati batas spesifikasi cenderung menghasilkan lebih banyak produk yang cacat seiring waktu, apalagi terutama dalam jumlah produksi yang besar. Kemudian untuk yang kedua, variasi proses yang tinggi, overall versus within. STDEP atau overall misalnya 1,82729 lebih tinggi dibandingkan dengan STDEP within yang mana 0,822. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang dari suatu proses. Kemudian untuk variasi jangka pendek atau disebut within lebih kecil, yang berarti bahwa dalam jangka pendek proses ini berjalan dengan lebih konsisten, namun dalam jangka panjang proses mengalami fluktuasi yang lebih besar. Kemudian bisa diindikasikan oleh beberapa bukti mesin yang tidak stabil, variasi bahan baku, pengendalian lingkungan, dan yang buruk. Kemudian untuk fluktuasi yang besar dalam jangka panjang menambah ketidakpastian, spesifikasi akan meningkatkan dalam jangka waktu panjang. Jika variasi tidak diatasi, akan lebih sulit dikendalikan. Untuk yang ketiga,
distribusi tidak ideal atau disebutnya meskipun distribusi tampak sistematis secara visual, ada sedikit indikasi distribusi yang melebar di kedua ujung atau batas bawah dan atas spesifikasi. Hal ini berarti bahwa proses yang tidak stabil, yaitu ada beberapa perbedaan signifikan dalam hasil proses dari batch ke batch. Kemudian anomali atau outliers, mungkin terdapat anomali atau data outlier yang dapat merusak distribusi, seperti produk yang cacat yang muncul secara acak. Distribusi yang ideal seharusnya lebih terpusat dengan simpangan yang lebih kecil. Dalam kasus ini, simpangan yang luas memperlihatkan bahwa meskipun proses berjalan baik dalam beberapa waktu, dalam waktu lain produk lebih sering mendekati batas spesifikasi yang memperbesar peluang cacat produk di masa depan. Kemudian yang kelima, resiko batas atas USL. Dari nilai PPU yang mana 0,57 yang sangat rendah mengidentifikasi bahwa proses memiliki masalah. Kemudian proses lebih mungkin menghasilkan produk yang melebihi batas atas USL dan batas bawah atau yang disebut LSL. Kemudian perhatian lebih besar harus diberikan kepada kontrol terhadap variasi yang mempengaruhi batas atas. Mungkin kami terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.